ini berkumpul kembali mau memuji nama Tuhan. Adik-adik di rumah persiapkan ya, pakai baju yang rapi, jangan lupa. Jangan lupa juga sediakan Alkitab untuk nanti mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau minta Kak Rensi berdoa untuk memulai firman, untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendapat beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, Kau berkati pada sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biarlah kami tetap menjadi jemaat Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekarang semuanya bangkit berdiri ya. Ikutin kakak-kakak di sini memuji Tuhan. Oke? Kita mau memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Dipanggil sama Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, adik-adik harus segera ya. Jangan mengabaikan perintah Tuhan. Tuhan suruh berdoa, adik-adik berdoa. Tuhan suruh untuk dengar-dengaran akan orang tua, nasihat orang tua, adik-adik ikutin ya. Tuhan pasti suka. Nah, saat ini kita menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu ya. Adik-adik ikut semuanya. Belajar lipat tangan, mata dipejamkan. Kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sudah saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu.
Kami mau belajar duduk diam Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang penurut akan firman-Mu. Kami ingin menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu kami semakin dikuatkan, kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, pakai juru sekolah minggu kami yang akan menaburkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami yang paling subur dan boleh bertumbuh serta berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, anak-anak di rumah. Bagaimana kabarnya? Tentunya tetap semangat di dalam Tuhan ya. Kita memasuki bulan ke-8 masa pandemi COVID-19 ini. Kak Dian sangat berharap adik-adik terus semangat dalam memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun adik-adik di rumah saat ini, adik-adik jangan pernah kendor imannya, terus semangat untuk mengenal Tuhan Yesus ya. Hari ini Kak Dian akan berbagi firman Tuhan tentang Allah sumber pertolonganku. Apa adik-adik? Allah sumber pertolonganku ya. Itu diambil dari kitab Mazmur pasal 121 ayat yang kelima. Nanti ada salah satu teman kita yang akan membacakan untuk kita semuanya ya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Yuk kita akan lanjut mendengarkan firman Tuhan ini. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Pada waktu itu bangsa Israel pergi berziarah ke kota Yerusalem. Di kota Yerusalem ini bangsa Israel melewati perjalanan yang cukup panjang, melewati padang gurun, melewati gunung-gunung, dan tentu saja situasinya tidak seperti saat ini ya adik-adik ya. Pada waktu itu masih banyak binatang buas yang setiap waktu bisa menghalangi perjalanan mereka. Ada juga perampok ya yang mengingini harta benda para peziarah itu. Tetapi para peziarah itu tetap dengan semangat di dalam perjalanannya, tetap bermazmur, memuji Allah sampai di tempat tujuan yaitu kota Yerusalem. Karena waktu itu di kota Yerusalem itu adalah bait Allah ya. Bangsa Israel rutin berziarah ke Yerusalem tersebut ya. Bangsa Israel menggantungkan hidupnya dalam perjalanannya itu kepada Allah. Bangsa Israel yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidupnya dari pergi sampai pulang kembali dengan selamat. Puji Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Bangsa Israel tetap aman dalam lindungannya Tuhan. Nah, itu bukan hanya berlaku pada waktu perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Tuhan Yesus pun juga pergi ke Yerusalem pada waktu Tuhan Yesus waktu kecil ya bersama orang tuanya pada waktu Paskah ya. Tuhan Yesus mengalami itu juga ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus juga datang ke Yerusalem seperti bangsa Israel yang lainnya untuk berziarah juga. Dan penyertaan Tuhan itu juga sampai pada saat ini dan masa yang akan datang tentunya ya adik-adik. Adik-adik di rumah harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu sumber pertolongan kita, sumber perlindungan kita di waktu kita susah, di waktu kita senang, sedih, kita kekurangan, kita berkelimpahan. Tuhan Yesus ada untuk kita. Tuhan Yesus itu seperti orang tua bagi kita
Ya, adik-adik pasti punya orang tua yang sayang. Ya, puji Tuhan, yang senantiasa melindungi adik-adik. Saat di rumah misalnya, saat di rumah ada ular masuk, pasti adik-adik itu suruh, sana, naik dulu, biar ayah atau ibu yang menghalau ularnya itu, ya. Tapi orang tua itu terbatas adik-adik dengan ruang, dengan waktu. Misalnya saat di rumah kita bisa dijaga oleh orang tua, tapi saat kita di jalan orang tua mungkin tidak bisa mendampingi, ya. Yang menjagai kita siapa? Tentunya Tuhan Yesus, ya adik-adik. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Di setiap langkah kita itu ada penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sayang sama semua orang, ya, apalagi adik-adik yang mengasihi Tuhan. Pasti Tuhan lebih sayang sama orang yang mengasihi Dia tentunya. Waktu adik-adik misalnya pergi ke sekolah, Tuhan juga menjagai. Waktu misalnya juga jalan belajar kelompok ke rumah teman, Tuhan juga menyertai. Saat ini pun adik-adik di rumah, Tuhan Yesus juga menyertai. Ya, Tuhan Yesus itu ada untuk semua orang. Tentunya adik-adik harus percaya, imannya bertumbuh bahwa Tuhan hadir dimanapun tempatnya. Tuhan tidak terbatas ruang, Tuhan tidak terbatas oleh waktu, ya adik-adik ya. Tuhan ada waktu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah, ya adik-adik. Ya, tentunya kita senantiasa bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa ada untuk kita. Kak Dian akan minta adik-adik yang membawa Alkitabnya saat ini, kita buka bersama-sama di dalam kitab Mazmur tadi yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita, ya. Kita akan buka sekali lagi bersama-sama, kita baca supaya adik-adik mengenal firman Tuhan itu, ya. Yang sudah bisa membaca, silahkan dibuka di dalam kitab Mazmur 121 ayat yang kelima. Yang belum bisa membaca bisa minta mama papa untuk membacakan, ya. Terima kasih. Kita akan baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu, ya. Tuhan Yesus itu ada bersama dengan kita, bersama dengan papa, mama, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus itu sangat dekat dengan kita, bahkan dikatakan di sebelah tangan kananmu, ya. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga ada di dalam hati kita orang percaya, karena tubuh kita ini adalah baitnya Allah, ya. Amin adik-adik. Ini firman Tuhan yang bisa kakak Dian sampaikan buat adik-adik semuanya yang ibadah online, dan kiranya diberkatilah yang senantiasa mendengar dengan setia dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita sikap doa yang manis. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami. Kami bersuka cita bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Pertolongan kami hanya datang dari Engkau, ya Bapa. Dan kami hanya setia bersandar berharap di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk waktu ini, Tuhan izinkan segala sesuatunya terjadi. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, supaya kami dapat melalui setiap musim hidup kami bersama Tuhan, dan iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau berkati kami semua yang mendengarkan. Engkau berkati mama, papa, dan seluruh keluarga kami. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Anak-anak tadi sudah mendengarkan
firman Tuhan, kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan pujikan Jalan Serta Yesus. Yuk kita bangkit berdiri.